Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Jumat 22 Agustus 2025. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terpilih dari kitab Roma pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih untuk cinta kasih Tuhan yang menyertai kami hingga sampai dengan saat ini, sehingga kami masih ada dan melakukan tugas tanggung jawab kami masing-masing. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Roma pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Di bawah perikop hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Karena keinginan yang dari daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membebaskan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi juga yang mau melakukan dalam kehidupan setiap hari. Bapak Mama Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang menuntun kita dalam perenungan pada saat ini adalah berjuang sebagai pemenang, bukan korban. Ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini dari kitab Roma pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-11, kita akan melihat gambaran tentang kehidupan yang kemudian Paulus gambarkan kepada jemaat di Roma terkait dengan kehidupan dalam roh dan kebebasan dari hukum dosa. Paulus bilang begini, tidak ada hukuman bagi orang yang hidup dalam Kristus Yesus, karena dong itu dibebaskan dari hukum dosa dan maut. Hukum roh itu memberi hidup. Hidup yang datang dari mana? Hidup yang datang dari Kristus Yesus, yang tentu yang sudah membebaskan kita dari hukum dosa. Kalau tidak ada Kristus Yesus, tentu kita ada dalam penghukuman itu. Tetapi Paulus menekankan,
Orang yang hidup menurut daging tidak dapat menyenangkan Allah. Tetapi orang yang hidup menurut roh dapat menyenangkan Allah. Maka dari itu, Paulus mau kasih tahu orang-orang di Roma bahwa kalau roh Allah hidup dalam kehidupan mereka, diam dalam mereka, maka mereka akan hidup menurut daging. Maka mereka akan hidup menurut roh dan tidak menurut daging. Karena orang-orang yang hidup menurut daging, orang-orang yang hidup dalam kelemahan dunia ini, orang-orang yang tunduk dalam kelemahan dunia ini, orang-orang yang hidupnya tidak ada roh di dalamnya. Maka dari itu, di dalam hidup sebagai anak-anak Tuhan, harus ada Kristus. Dan karena itu, roh akan membenarkan kita di dalam hidup ini. Sehingga kita harus hidup oleh roh. Hari ini semua kita diajak untuk hidup dalam kebenaran dengan Yesus Kristus. Semua kita adalah orang-orang yang berjuang. Orang-orang yang terus bergumul dalam hidup ini. Tetapi tentu bukan karena sebagai korban. Tetapi kita ini orang-orang yang sudah dimenangkan dalam Kristus Yesus. Kita sudah dimenangkan dari dosa-dosa hidup ini. Kalau kita masih menuruti keinginan daging, kita membuat orang lain pada akhirnya tidak damai sejahtera. Kita membuat orang lain hidupnya itu pada akhirnya tidak berdaya karena kita. Tetapi marilah kita hidup berjuang sebagai pemenang. Pemenang atas dosa. Pemenang atas semua pergumulan dalam hidup ini. Karena Kristus sudah memenangkan kita. Apapun yang kita alami. Baik, buruk, sakit, sehat. Biarlah kita terus berjuang menjadi pemenang di dalam Kristus. Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Pada saat ini kami akan melanjutkan seluruh pergumulan kami, kehidupan kami. Tuhan tuntun sertai tolong kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.